the gates of Universitas Negeri Jakarta, prepare to take a unique academic journey in a place where multicultural perspectives and practices create an atmosphere that will meet your highest expectations and help you reach your goals. Situated in the heart of the capital city of Indonesia, Universitas Negeri Jakarta has played an important role in developing scholarship in education. Ayo kawan, kita masuk ke SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Berdiri pada tanggal 12 Mei 2011 di atas luas lahan 11.919 meter persegi yang terletak di Jalan SMP Negeri 3 Gunung Sindur, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dengan visi menjadikan SMK berstandar nasional serta menghasilkan tamatan yang memiliki IMTAK, IPTEX, mandiri siap kerja, kompetitif, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agung Suhantoro dari SMKN 1 Gunung Sindur. Saya di sini mau pembuatan PPL siklus 2, yaitu proses pembuatan palu, tugas dari PPG Universitas Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin dengan NIM 2015-23-0009. Baik, sebelum kita mulai praktek, kita ikuti dulu pemaparan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, seperti pembiasaan kita, yaitu ketua kelas memimpin doa untuk hari ini, biar perjalanan proses belajar mengajar kita dengan selamat. Amin. Pimpin doa. Ya, sebelum melaksanakan kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin, berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya absen ya. Kalau yang hadir bilang hadir, kalau tidak ada izin atau alpa bilang ya. Abdul Rapi Nasrullah hadir. Ya. Agil Muhammad Yasin hadir. Ya. Aharadi Aulia hadir. Ya. Alpian hadir. Ya. Aldiansah hadir. Angkat tangannya ya. Ya, Pak. Arya hadir. Ya. Ajar. Ya. Semoga yang sakit ya diberikan kesembuhan, yang tanpa keterangan atau yang izin. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran meja bangku, proses pengeboran dan pengetapan. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa mampu mengoperasikan mesin bor duduk dengan baik dan benar dengan cara proses pengaplikasian ke produk kerja, yaitu membuat diameter dalam. Kedua, siswa mampu menggunakan tap dan tangkai tap dengan baik dan benar dengan cara proses pengaplikasian ke produk kerja, yaitu membuat ulir dalam. Harus diingat, sebelum kita melakukan praktek kerja, kita harus mempergunakan APD, alat pelindung diri, di mana itu harus dan wajib dipergunakan. Minimal satu, menggunakan kacamata bening pada saat proses pengeboran, menggunakan sepatu safety, menggunakan helm, menggunakan baju wear pack,
dan menggunakan APD lainnya jika dibutuhkan, menyesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi. Saya akan berikan materinya dulu ya, biar kamu lebih memahami, sedikit ada bayangan. Tapi nanti saya contohkan juga bagaimana proses pemasangan di mesin bornya, dan sebelum kalian ngetap juga saya akan contohkan gitu ya. Nah, di sini kerja bangku yaitu terdiri, yang proses kita ada yaitu mesin bor. Ya, mesin bor di sini sama seperti hampir kurang lebihnya mirip dengan yang kita miliki ya, mesin bor duduk. Ini nama-nama bagiannya, yaitu satu base dudukan atau kaki daripada meja mesin bor ya. Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan saat akan menggunakan mesin. Pasang mata bor dengan benar dan kuat. Buat titik pada material dengan menggunakan drip agar mata bor tidak meleset. Cekam benda kerja dengan kuat pada meja kerja agar tidak bergeser, yang ada garisnya tuh. Terus kedua yaitu kepala, ketiga bibir penggait, keempat titik mati, 5 tepi kelonggaran, keenam garis tengah, 7 bagian sudut potong, 8 sudut potong, 9 saluran tatal, 10 badan, 11 mata puncak, ke-12 sudut bibir ruang antara sudut potong. Jadi itulah nama bagian-bagian daripada mata bor. Kemudian nomor 5, arahkan mata bor pada material yang akan dilubangi. Nah, di sini mejanya kan bisa bergerak nih. Meja, anggap ini udah dijepit. Nah, meja itu yang bergerak menyamperin sudut titik daripada mata bor. Jika kurang ke kanan ya kita putar, geser ke kanan ya. Nanti ada bisa bergerak, maju mundur ya, ke kanan ke kiri bisa mejanya. Paham ya? Itu kan gambar. Kalau ini bisa dilihat langsung. Nah, ini 3. Ini nomor 1 lebih runcing. Ya, lebih runcing. Lebih runcing di bagian bawahnya. Ya, di bagian bawah ini lebih runcing, perhatikan ya. Ini nomor 1 yang di sana. Ya. Tuh, ini nomor 2. Ya, agak runcing tetapi mendekati agak tumpul. Ya, nomor 2 yang ini. Oh, ntar bisa dilihat kalau secara pandangan langsung memegang, nanti bisa diperbedakan antara nomor 1, 2, 3. Ya. Kalau lihat gambar gini takutnya kamu masih awam, pasti akan tidak bisa membedakan. Nah, ini ulirnya paling tajam, tetapi di paling bawahnya dia paling tumpul. Agak tumpul itu bukan berarti nggak tajam, bukan. Tetapi di sini ininya garis strip ininya ulirnya mendekati daripada ujung pangkal ini. Maksud pengertiannya. Semuanya juga tajam, ya, paham ya? Jadi biasakan dari nomor 1 sampai nomor 3, sampai mau jenis kerjaannya tembus ke, mau enggak, pokoknya pakai ketiganya. Nih, 1, 2, 3-nya berderetan di gambar ya. Tuh, lebih runcing yang tadi dicontohkan. Kedua, ketiga, tuh agak tumpul, tapi bukan lebih tumpul, tetapi ulirnya itu lebih banyak tuh ya, susunannya ya. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, ini pemegang tap ya. Fungsinya untuk menjepit mata tap dan memudahkan dalam proses pengetapan tangkainya. Ya, perhatikan. Yang dimaksud tadi menjepit, ya ini yang satunya bisa bergerak ujung sini, ini bisa naik turun, bisa menyesuaikan karena kenapa? Bisa nomor 6,
bisa nomor 12, bisa nomor 16 ya, tergantung kebutuhan daripada gambar kerja yang akan kita proses pembuatnya. Nah, ini ketika pemasangannya seperti ini. Ingat, di ujung tap ini ada bentuk segi 4 ya, dimana ini untuk dipasang di sini. Nah, dulu kakak kelas kalian, bukan kamu. Nah, kamu memasang posisi bukan di posisi yang segi 4-nya, di posisi bulat. Ya, ini nggak bakal bisa. Karena kenapa? Akan muter terus. Ya, kalau dipaksakan yang ada nanti rumah daripada tangkanya yang rusak. Ya. Dan pastikan ketika kita memasang, masukin itu yang pas kotaknya doang tuh ya, yang bawah ya. Nah, ini masuk, posisikan ke seperti ini. Nah, sudah masuk seperti ini tuh. Nah, pastikan di atas kita lihat, jangan sampai kita kerja merusak alat. Nah, ini 14 berarti di sini 7 ya. Yang ini panjangnya ke sini 25 ya. Ini ke sini 7. Perhatikan. Nah, setelah tuh berbentuk segi sudutnya kelihatan silang. Nah, mana penitik? Perhatikan. Ujung sini pas benar-benar di tengah. Ya. Agar ketika pengeboran pertama kalinya tidak melenceng atau memudahkan kita pada saat kita mengebor pertama kalinya. Ya. Tuh. Paham ya? Nih, pemasangan mata bor ya. Nah, pastikan off dulu. Nah, ini masukkan yang tadi saya bilang ya, ini diputar. Tuh. Membuka itu, rahangnya ada rahangnya ya. Tuh, kelihatan ya? Nah, ketika ini udah kebuka, masukkan. Nah, ingat tadi berapa? 70% dari batang ya? Tuh, hampir mendekati daripada itunya, ya. Kayak gini. 70 ya. Tuh, gitu. Udah kencang pakai itu, tidak hanya pakai tangan, harus pakai kunci lagi. Ya, bantu dengan kuncinya. Nah, karena mesin kitanya udah lumayan ininya agak ini, jadi harus pakai hentakan palu kecil. Ya, pakai hentakan. Tapi jangan kira-kira, sedang aja hentakannya tuh. Udah gitu ya. Nah, kita putar di lubang yang berikutnya. Minimal 2 lubang kita kencangan. Udah, ya, paham ya? Jadi nggak terlalu kencang tapi agak sedang pukulannya. Jangan terlalu kencang, ini bisa rusak juga, patah. Gerakan maju mundur mejanya. Ini gerakan ke kanan ke kirinya. Tuh, belajar, putar, pasin dengan titik. Coba, putar. Jangan masih ada diturunin, dia masih ngegeser mata bornya. Jangan gitu ya. Lurusin, benar-benar lurus gitu. Ya. Ketika ngebor, jangan tergesa-gesa. Ikutin aja, tuh. Ya. Alur pengeborannya. Ini tangan boleh posisi gini, ya. Tapi jangan terlalu ditekan, ya. Tuh, kasih pelumasnya. Ya, coba kamu, tangan kamu. Nah, satu bawah. Nah, gitu, pelan-pelan tapi, ya. Paham? Lanjutin sampai selesai ngebornya. Nah, turun pelan-pelan. Tuh. Mana nih bagian yang kena duluan? Kita perhatikan. Tuh, bagian sudut sana kurang ya? Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, bangkai ini diputar, mejanya harus agak ke sini dikit. Nah, sip. Nah. Kelewat ke sananya, terlalu berlebih. Nah, kurang ke sini. Nah, gitu. Ayo, selanjutnya antri. Ini bentar lagi selesai nih ngebornya. Ntar ini udah ngebor ini langsung di sana ya, yang 9. Paham ya urutannya ya? Nggak ada ulirnya ya, nggak ada dratnya kan? Tuh ini agak ada, ini paling tumpul tuh. Lihat. Tapi bukan tumpul ini yang nggak tajam, bukan.
artinya ulirnya lebih banyak ini ya, nomor 3 untuk finishing. Nah, biar kita nggak ketukar karena kamu pemula, urutin aja. Pertama yang ini yang masuk, biar kenapa tujuannya? Biar ini masuk duluan ke diameter dalam. Kalau ini nomor 3 dipasang pertama kan susah kita masuknya ya. Kalau ini masuk duluan tuh, duluan masuk, ngerti nggak fungsinya? Nah, udah gini, barulah kita masukkan, kita kencangkan. Ingat, masuknya tuh, jangan sampai ke yang ini, yang buletan, jangan. Tuh, jangan sampai ke buletan. Cukup di sini aja yang persegi 4 kotak. Ya, di persegi kotak. Nah, udah gini, baru kita putar. Nah, masukin dulu, paksa dulu tuh. Udah masuk, baru tuh. Kita cek, pastikan dulu tuh. Lihat kelurusannya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi kita misal terjadi miring kayak tadi di gambar materi. Nah, gini misalnya. Tuh. Nih, gini misalnya tuh. Itu contoh yang salah, jangan ditiru ya. Misalkan gini. Ah, berarti beratnya ke kiri. Ah, kita ke kananin, imbangin. Ya. Paham ya? Paham. Nah, jadi biar gimana caranya, proses pertama kalinya harus lurus, maka hasil akhirnya pun lurus. Kalau hasil pertamanya kamu miring, ya ke sananya nanti akan miring. Nah, tuh. Pelan-pelan tapi pasti. Ya, tuh. Pastikan tuh. Tuh, mundur. Ada yang jatuh kan? Ya. Nah, nih dari sini, misalkan contoh 90 derajat. Nah, mundur lagi. Tuh. Ya. Nah. Gini terus, jangan dipaksakan muter terus, bisa cepat Tumpul. ininya Makan. bisa patah malah ulirnya ya. Ya. Besar ulir ininya bisa patah matanya. Ya, paham ya? Oh. Jadi kalau udah begini tinggal terus aja sampai selesai. Nah, tuh. Ya. Terus. Punya siapa ini? Saya. Nah, lanjutin. Gantian ya. Nomor 2, nomor 3 sampai finishing. Nah, jangan lupa kasih oli ya. Semuanya ya. Mundur. Nah, kalau nggak dikasih oli, biasanya hasilnya itu kayak bergerigis gitu ya di dalam ulirnya itu ya. Kayak kita kalau nanti sih ketemunya, kalau kamu nanti pengalaman ngulir di mesin bubut, antara dari dikasih oli dan tidak akan terlihat jelas. Karena ini nggak terlihat karena ulirnya ulir dalam, diameternya kecil. Jadi susah saya nyontoinnya. Tapi nanti kalau nanti kamu di kelas 11, kelas 12 akan terjadi praktek ngulir, akan tahu apa keunggulan dari mengasih pelumas. Pak, bagaimana jika matabor tumpul, Pak? Siapa? Bagaimana jika matabor tumpul? Bagaimana jika matabor tumpul? Ya. Oke. Jika matabor tumpul, maka proses pengeboran jangan dilanjutkan. Kamu panggil saya, instrukturnya atau gurunya atau toolman-nya, boleh ya. Pokoknya pengeboran itu jangan dilanjut, karena kenapa? Kalau dilanjutkan bisa aja matabor itu patah atau benda kerja yang kita bornya itu akan oleng atau tidak, diameter lingkarannya nggak benar-benar simetris ya, bisa opal hasilnya ya. Maka dari itu lebih baik diasah dulu matabornya ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Bagaimana jika matabor dipasang longgar atau kurang kencang? Wah, ini nih pertanyaan yang bagus. Ya, jadi bagaimana ketika pemasangan matabor itu jika longgar atau tidak kencang? Itu tidak direkomendasikan, jangan sampai melakukan seperti itu. Karena kenapa? Ketika kamu nanti pemasangan longgar tetap dilanjut, nah itu nanti akan timbulnya patah matabor ya.
jangan diteruskan proses pengeborannya. Opkan lagi mesin bornya dan kencangkan lagi. Yang tadi ada rumah mata bornya itu dikencangkan lagi dengan kuncinya. Ya, paham? Berikutnya. Nih, lembar nilainya. Coba sini maju dulu. Yang satu lagi jongkok dulu aja. Atau ikut gabung sini berbarengan berdua, boleh? Biar tahu. Ya. Nah, kamu nilai kira-kira sudah sesuai atau belum punya kamu? Ya, di sini. Baca yang pertama. Ya. Persiapan. Ya, persiapan yaitu satu, menyiapkan peralatan kerja. Ya, peralatan kerja. Ya, sudah tersedia, berarti poinnya 5. Boleh. Di mana, Pak? Di sini, di sini. Di sini. Oke. Tulis angka, Pak. Iya, angka 5. Nah, menggunakan APD. Menggunakan APD. Ya. Ya, 5. tadi kacamata dan Helm. helm. Oke. Sepatu safety pakai ya. Wear pack pakai. Oke. Memilih alat-alat pengukuran. Memelihara alat-alat pengukuran. Oke, memelihara. Ya, siap. 5. Rata-rata nilai keseluruhan skor 15. Ya. Mengikuti praktek-praktek kerja yang aman. Ya, karena tidak ada catatan tadi, ya saya rasa aman. Oke, boleh 5 poinnya. Nah, membaca gambar teknik. Membaca gambar teknik sesuai ukuran. Ya. Artinya kalau kamu ngebor udah sesuai ukuran, mana benda kerjanya? Coba. Ya, ini udah bisa mewakili membaca gambar teknik. Oke, lanjut. Menggunakan bermacam-macam alat ukuran berskala untuk mengukur, menentukan dimensi atau variabel. Ya. 10. Ya. Dapat kamu bukan tadi ngasih titiknya? Saya, Pak. Oke. 10, Pak. Padahal dibantuin tadi. Kamu yang pertama kan sampel. Ya, nggak apa-apa. Udah. Yang lain juga dapat sendiri kan? Menggunakan mesin bor dan tap dengan benar. Oke, siap. Bagus. Nggak ada kendala kan tadi? Nggak ada, Pak. Aman. Oke. Melaksanakan pemeriksaan untuk setiap proses bagian-bagian pekerjaan. Ya. 10. Mendiagnosa kesalahan. Ya. Berarti 45 ya, Pak. Ya. Diameter dalam. Hasil nih, Pak. Ya. 3. Diameter dalam. Coba kita lihat dulu. Oke, aman? Aman, Lurus. Pak. 10. Ulir dalam. Oke. Mata, Pak. Ya. Terus hasil urir sesuai dapat digunakan. Hasil urir sesuai dapat digunakan. Mana, Pak? Coba tolong ambil itunya, mata tapnya. Jadi menentukan sesuai atau tidak, tap aja matanya aja. Nomor 3 boleh? Iya, boleh, sini. Sip, makasih ya. Nah, kalau udah sesuai atau belumnya ketahuan di sini. Ya, kalau ini udah masuk. Kalau udah masuk seperti ini, artinya poin itu masuk. Masuk 10 berarti. Ya. Nah, lihat. Kalau udah masuknya seperti ini, Sayan lebih cepat. ya. 10. Oke, boleh. Ini waktu penyelesaian sesuai waktu penyelesaian. Jangan itu mah, kan udah diwakili sama satu ini. Kalau ini kurang selesai, kurang tepat berarti 5. Kalau ini kurang berarti 2 gitu ya. Karena ini udah mendapatkan nilai ini, udah ini 10. Berarti nilai hasil akhir gini. Sebentar lagi waktu habis, sebenarnya udah kelewat ya, tapi nggak apa-apa. Jadi gini. Tadi udah ada pengambilan nilai punya teman kamu ya. Ini hasilnya dan diuji coba juga udah bor dan mengebornya dan mengetapnya udah sesuai dengan harapan ekspektasi saya ya. Nggak ada kendala juga. Tadi terakhir ada yang ngebor, ada kendala nggak di sana?
di bengkel? Aman? Enggak tumpul? Sampai akhir? Enggak? Oke. Kalau enggak ada, ya sebelum saya tutup, saya berikan pertanyaan kepada kalian. Apa yang membuat kalian atau temuan kesulitan apa yang kamu dapatkan pada pertemuan kali ini? Menurut kalian apa? Mencari titik pas bor. Yang pertama kali apa yang kedua? Pertama, Pak. Yang pertama. Sebenarnya kalau yang pertama lebih enak kita. Karena kenapa? Sudut runcing daripada mata bor dengan titik posisi belum di-on-kan. Dan bisa perkiraannya dipasin pada titik. Jadi ada kerasa gitu. Kalau kita nggak sesuai titik yang sudah pakai penitik tadi, kan si Rahmat tadi lihat ya, posisinya dia agak gimana ya, kayak miring gitu ya, posisi pertama kalinya. Memang mencari titik ini yang sebenarnya nomor 1 ya daripada proses pengeboran. Karena kenapa? Kalau kamu salah pada saat proses pengeboran pertama kali, maka hasil akhirnya akan salah, akan miring bisa ya. Karena yang pas itu tadi bisa dilihat punya teman kalian yang udah selesai tadi, yang sudah dinilai ya, itu antara sudut sisi antara kiri dan kanan dia pas ya. Nah, jadi bagaimana caranya kalau kamu melihat itu sebagai pandangan itu paling sulit mencari titik, ya memang pada saat proses pengeboran itu di situ kita ketelitiannya ya. Tetapi yang lebih sulit lagi mencari titik yang kedua. Karena kenapa? Posisinya harus hidup. Dan ketika dia, kalau dia miring, nggak bisa ditentukan posisi pada posisi mati atau belum hidup ya, karena samar ya. Ketika udah hidup, dicoba dulu tadi seperti contoh sedikit ya. Kalau hasilnya dia miringnya kemana nih, yang kena boran sendiri, kan itu nanti akan kayak dicemper ya. Kalau lingkaran itu ya, dicemper itu setengah ujungnya itu dibor. Kalau misalkan ada yang nggak kena, berarti itu kita geser ke sana arahnya ya, dengan mejanya yang digeser. Baik, paham ya? Ada lagi temuan kesulitan yang lain? Pengetapan pertama kali, ya benar. Karena pengetapan pertama kali itu kita mencari arah atau alurnya ya, biar posisi bagaimana tidak miring. Memang benar. Proses pengetapan itu pertama kali yang agak sulit ya. Jadi makanya mau ngebor kek, mau ngetap kek, pertama kalinya harus hati-hati dan pelan-pelan. Kalau kamu terburu-buru atau sembrono ya, nggak telaten ya, hasilnya nanti kesananya pun finishing ngetap yang kedua dan ketiga akan miring ya. Dan ketika kita mau merubah ya, ulirnya udah berbentuk dan nanti akan rusak, hancur jadinya ya. Jadi saya ingatkan bagi yang belum selesai, mungkin baru ngebor sekali, baru diameter 6, karena ini penutupan boleh kumpul dulu ya. Tapi untuk siang, perhatikan catatan dari pertanyaan teman kalian yang sekarang dijelasin. Perhatikan baik-baik ya. Dan jangan sampai kamu miring pada saat proses pengetapannya. Paham ya? Paham. Terus selanjutnya ada lagi? Kalau nggak ada lagi yang bertanya, nggak apa-apa. Sebelum pulang, penutupan ya, berikan ke ketua kelas, pimpin doa. Matiin. Pimpin doa. Ya, sebelum menutup kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.